bisnis dan pendapatan industri usaha dagang Hajam Mbok Sri dengan produk bawang goreng. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Usaha dagang Hajam Mbok Sri merupakan usaha keluarga yang dirintis oleh Haja Harjo Sriono pada tahun 1980. Berdirinya usaha ini mengandalkan resep turun-temurun, hingga usaha ini berhasil menghasilkan berbagai produk olahan yang berkualitas. Hingga kini, produk yang ditawarkan meliputi aneka bawang goreng, aneka sambal, aneka abon, serta aneka cemilan khas lainnya. Sebagai salah satu pelaku agroindustri rumahan, usaha dagang Hajam Mbok Sri berfokus pada pengolahan bawang merah menjadi produk bawang goreng. Usaha ini dikenal sebagai pusat oleh-oleh khas Kota Palu dengan berlokasi di tempat yang strategis, yaitu di Jalan Abdurrahman Saleh, nomor 1, Kelurahan Birobui Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu pelaku agroindustri rumahan, usaha dagang Hajam Mbok Sri berfokus pada pengolahan bawang merah menjadi produk bawang goreng siap saji. Usaha ini dikenal sebagai pusat oleh-oleh khas Kota Palu dengan berlokasi di tempat yang strategis, yaitu di Jalan Abdurrahman Saleh, nomor 1, Kelurahan Birobui Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Terletak di pusat kota, lokasi ini mudah dijangkau oleh konsumen lokal maupun wisatawan. Jalan Abdurrahman Saleh adalah jalur utama yang menghubungkan berbagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, serta berada di dekat Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Hal ini memberikan kemudahan dalam proses distribusi produk dan perluasan akses pasar. Kehadiran usaha ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Lokasi yang strategis turut memperkuat citra produknya sebagai ikon kuliner khas daerah, sekaligus menjadi sarana promosi budaya kuliner Sulawesi Tengah kepada wisatawan dan pasar luar daerah. Struktur tenaga kerja pada industri Hajam Mbok Sri ini terdapat menjadi 10 karyawan yang tetap dan 4 tenaga kerja yang tidak tetap. Nah, struktur organisasi industri Hajam Mbok Sri dipimpin oleh Hajam Mbok Sri sendiri sebagai owner dengan Bapak Suwarno ST sebagai manajernya. Administrasi, marketing, dan supervisor. Supervisor ini membawahi 3 unit produksi. Yang pertama pengelolaan abon, bawang goreng, dan aneka sambal lainnya. Struktur ini memastikan tugas terorganisir dan produksi berjalan secara efisien. UD Hajam Mbok Sri dalam menyediakan bahan bakunya menjalin kemitraan langsung dengan para petani tanpa melalui perantara seperti tengkulak. Pola kemitraan ini memungkinkan UD Hajam Mbok Sri mendapatkan bahan baku secara langsung dari sumbernya, sehingga kualitas dan kontinuitas pasokan dapat lebih terjamin. Selain itu, sistem ini juga terbuka bagi para petani yang baru yang ingin bermitra, sehingga memberikan peluang kerja yang sama, yang lebih luas, dan saling menguntungkan antara UD Hajam Mbok Sri dan para petani. Proses produksi merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output atau mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. UD Mbok Sri melakukan produksi bawang goreng sebanyak 2-3 kali dalam sebulan. Sekali produksi biasanya memakan waktu sampai 3 hari. Adapun tahapan proses pembuatan bawang goreng pada UD Mbok Sri diantaranya pemilihan bahan baku, pengupasan, pencucian, penirisan, penggorengan, penirisan, pengeringan, dan pengemasan. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Bahan baku yang digunakan merupakan bawang merah varietas Lembah Palu yang dibeli langsung dari petani. Yang kedua, pengupasan.
Bawang merah yang telah dipilih dikupas kulit bagian luarnya sehingga diperoleh bawang merah yang sesuai standar yang diinginkan. Yang ketiga ada pencucian. Bawang merah yang sudah dikupas kemudian dicuci dengan menggunakan air bersih sehingga kotoran yang masih menempel di bawang benar-benar bersih. Yang keempat ada pengirisan. Bawang merah yang sudah dicuci kemudian dilakukan proses pengirisan sehingga diperoleh bawang merah dengan kualitas dan irisan yang diinginkan. Selanjutnya ada penggorengan. Proses penggorengan dilakukan setelah bahan baku sudah melalui pengirisan sehingga diperoleh bawang goreng dengan rasa yang renyah dan gurih. Yang keenam ada penirisan. Bawang merah yang sudah digoreng kemudian diangkat dan ditiriskan menggunakan saringan minyak untuk mengurangi minyak yang diberikan pada bawang goreng. Yang selanjutnya ada pengeringan. Bawang goreng yang telah ditiriskan kemudian dimasukkan ke dalam alat spinner atau mesin pengiring. Proses pengeringan ini dilakukan agar bawang merah selesai digoreng terpisah dengan minyak sehingga dapat bertahan lama dan terasa lebih gurih dan renyah. Selanjutnya ada pengemasan. Bawang goreng yang telah selesai di spinner siap untuk dikemas sesuai ukuran yang telah disediakan. Setelah dikemas, produk bawang goreng pun siap dipasarkan. Selanjutnya strategi pemasaran produk industri UD Haji Mbosri. UD Haji Mbosri menerapkan beberapa strategi, yaitu strategi pemasaran yang dilakukan secara langsung. Toko Haji Mbosri terletak di Palu Selatan sebelum Bandar Udara Sis Al Jufri, dan UD Haji Mbosri juga menerapkan beberapa strategi seperti media online dan mengikuti acara-acara pameran serta menggunakan beberapa reseller untuk diajak bekerja sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya produksi di UD Industri Bawang Goreng Haji Mbosri. Jadi, biaya produksi ini adalah biaya pengeluaran untuk menghasilkan bawang goreng dari awal sampai siap jual. Biaya produksi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel itu sendiri adalah biaya yang tidak berubah walau jumlah produksinya naik turun. Contohnya penyusutan alat, pajak bangunan, dan pajak usaha. Total biaya tetap per bulan sebesar Rp661.881. Paling besar dari pajak usaha yaitu Rp370.947 dan paling kecil dari PBB yaitu Rp3.331. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya variabel. Jadi biaya variabel ini adalah biaya yang berubah-ubah tergantung jumlah produksinya. Jika jumlah produksinya meningkat, otomatis biaya variabelnya juga akan meningkat. Di industri Haji Mbosri, biaya ini digunakan untuk membeli bahan baku dan juga menggaji karyawan. Nah, itu pengeluaran dalam sekali produksi sekitar 33.375.500. Untuk biaya terbesarnya dalam per bulan itu ada terdapat pada gaji karyawan dan juga bawang merah, yang dimana pada gaji karyawan itu sekitar 20 juta karena di industri Haji Mbosri ini dia memiliki 10 karyawan tetap. Untuk satu bulan, untuk satu orang karyawan ini dalam sebulan dia mendapatkan gaji 2 juta. Sedangkan untuk bawang merah sendiri satu kali produksi itu dia bisa mengeluarkan sekitar 10.200.000. Nah, total biaya tetap ditambahkan dengan total variabel itu bisa mendapatkan pengeluaran sekitar 34.034.381 itu dalam sebulan dan dalam satu kali produksi. Kemudian masuk pada bagian penerimaan. Di sini saya akan membahas tentang apa itu penerimaan dan penerimaan dari rekapitulasi UD Haji Mbosri. Jadi yang pertama itu apa itu penerimaan. Jadi penerimaan adalah hasil perkalian antara jumlah produksi dan harga produk tersebut. Kemudian saya akan masuk pada rekapitulasi penerimaan dari UD Haji Mbosri yang di kemasan 100 gram.
menghasilkan jumlah produksi 1.670 dengan harga jual per produknya itu 30.000, maka mendapatkan penerimaan 50.100.000 rupiah. Intinya itu semakin besar barang yang terjual dengan jumlah yang lumayan atau harga yang lumayan, maka penerimaan akan semakin besar. Pendapatan merupakan hasil pengurangan dari total penerimaan dan total hasil biaya produksi. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, total penerimaan yang didapatkan oleh UD Hajem Bosri mencapai Rp50.100.000 dan total biaya produksi mencapai Rp34.034.381 sehingga didapatkan hasil pendapatan pada UD Hajem Bosri mencapai Rp16.065.619 pada produk bawang goreng. Kesimpulannya ialah isu strategis tidak dapat memprediksi ketersediaan bahan baku akibat stok bawang merah petani tidak ada. Besaran pendapatan yang diperoleh dari produksi bawang goreng pada UD Hajem Bosri dengan penerimaan selama sebulan sebesar Rp50.100.000 dikurangi dengan total biaya sebesar Rp34.034.381. Jadi pendapatan yang diperoleh UD Bosri sebesar Rp16.065.619.000 per bulan. Pemaparan